Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hidayatullah dengan NPM D119039330 dari Manajemen D. Latar belakang. Investasi merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan seorang investor pada saat sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Dewasa ini perilaku investor sudah tidak sepenuhnya seperti yang dijelaskan oleh teori keuangan klasik. Pada kenyataannya, investor dalam melakukan investasi tidak saja hanya menggunakan estimasi atas prospek dari investasinya, tetapi faktor psikologi juga ikut mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan investasi tersebut. Dalam kondisi ini, investor menyadari pengaruh psikologi dalam pengambilan keputusan investasi akan lebih mengarah pada keputusan yang bias karena investor merasa yakin akan kemampuan dirinya melebihi pertimbangan risiko. Definisi perilaku keuangan atau behavioral finance merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan beraksi atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengambilan dengan memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya, atau unsur sikap dan tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam berinvestasi. 3 poin penting dalam behavioral finance. Yang ke-1, behavioral finance adalah penggabungan antara ekonomi klasik dan keuangan dengan psikologi dan ilmu pengambilan keputusan. Dan perlu diketahui bahwa ilmu pengambilan keputusan juga berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga penerapan teori ekonomi klasik yang relatif bersifat baku berbeda-beda seiring dengan perkembangan zaman. 2. Behavioral finance adalah suatu percobaan untuk menjelaskan apa penyebab beberapa anomali-anomali keuangan yang sudah terlihat dan dibukukan dalam literasi keuangan. Yang ketiga, behavioral finance adalah suatu bidang studi yang menjelaskan bagaimana investor secara sistematis membuat judgement yang salah atau mental mistake. Faktor psikologis investor dalam mengambil keputusan. 1. Bias kognitif. Kognisi adalah proses pemahaman, pengolahan, pengambilan kesimpulan atas suatu informasi atau fakta. Sesuai namanya, bias kognitif menggambarkan adanya penyimpangan atau berat sebelah yang disebabkan oleh informasi yang dimiliki oleh investor. Yang termasuk bias kognitif yang ke-1, representativeness bias. Investor mengambil keputusan investasi terlalu cepat tanpa analisis mendalam. Umumnya, investor hanya mengandalkan pengalaman masa lalu yang dianggap sebagai menjadi acuan keputusan investasinya saat ini. 2. Anchoring and adjustment bias. Investor hanya mengacu pada satu informasi tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Ketiga, availability bias. Keputusan investasi yang dilakukan semata-mata atas kemudahan dan ketersediaan. Apa yang paling mudah dan tersedia untuk dilakukan itulah yang menjadi keputusan akhir investor. Dan seringkali investor meyakini bahwa investor lain pun pasti melakukan hal yang sama dengan dirinya. Yang keempat, self-attribution bias. Investor menganggap keberhasilan investasinya murni berkat kemampuan dirinya sendiri dalam memprediksi dan menganalisis. Jika terjadi kegagalan, investor akan selalu menyalahkan faktor eksternal. 5. Illusion of control bias. Investor percaya dirinya memiliki pengendalian penuh atas tercapainya kinerja investasi yang dimiliki. Yang keenam, konservatisme bias. Investor cenderung memaksakan penilaian awal dan menyangkal perubahan kondisi yang terjadi atas investasinya. Hal ini membuat investor lambat bereaksi terhadap informasi atau fakta terbaru. 7. Confirmation bias atau selection bias. Investor cenderung hanya mencari informasi yang mendukung pandangannya atas keputusan investasi dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pandangannya. 8. Hindsight bias. Investor cenderung hanya mengingat dan melebih-lebihkan keberhasilan pengalaman investasi di masa lalu
namun melupakan kegagalan yang pernah terjadi. 2. Bias emosi. Berbeda dengan bias kognitif yang berfokus pada informasi dan pengetahuan, emosi lebih menitikberatkan pada perasaan dan spontanitas dibandingkan fakta. Dengan demikian, bias emosional menggambarkan kesalahan keputusan karena mengabaikan fakta. Yang termasuk bias emosi, yang pertama overconfidence bias. Keputusan investasi dilakukan karena kepercayaan diri investor yang terlalu berlebihan atas prediksi dan informasi yang dimilikinya. Yang kedua, loss aversion bias. Investor merasa dampak kerugian investasi lebih besar dibandingkan kepuasan atas keuntungan investasi. Akibatnya, investor rela untuk terus mempertahankan investasi yang tidak menguntungkan. 3. Self-control bias. Investor tidak disiplin terhadap proses dan tujuan investasi yang telah dibuatnya sendiri. 4. Status quo bias. Perasaan nyaman yang dirasakan investor membuatnya tidak mau mengubah atau melakukan penyesuaian investasi. Yang kelima, endowment bias. Investor menilai investasi dari sisi sentimental atau intangible dan mempertahankannya apapun kondisinya. 6. Regret aversion bias. Investor takut mengambil keputusan investasi karena takut akan dampak yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, greed bias. Keinginan untuk terus mendapatkan keuntungan meskipun harus melampaui batas kemampuan investasi yang dimiliki oleh investor. Hal yang harus diperhatikan investor agar tidak salah mengambil keputusan. 1. Melakukan analisis informasi yang komprehensif. Analisis yang dilakukan antara lain adalah dengan mempelajari laporan keuangan fundamental perusahaan, serta mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan. Tujuannya tak lain agar keputusan investasi yang diambilnya dapat memberikan kepuasan yang optimal. 2. Identifikasi tingkat toleransi risiko. Sebelum memilih instrumen investasi, perlu melakukan analisis sederhana mengenai profil risiko pribadi investor. Profil risiko bisa menjadi tolak ukur kesiapan investor untuk menerima kerugian yang mungkin terjadi dalam berinvestasi. Salah satu prinsip investasi adalah high risk, high return, yang berarti semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Investor pun dapat mengukur tingkat toleransi maksimal terhadap risiko sebuah investasi. 3. Alokasi aset strategis. Alokasi aset strategis ialah metode pengalokasian sejumlah porsi aset sesuai dengan perumusan investasinya. Perumusannya dilakukan sesuai dengan menimbang tujuan investasi setiap investor, mempertimbangkan horizon waktu, toleransi terhadap risiko, dan imbal hasil yang diharapkan. Yang keempat, rebalancing portofolio secara berkala. Rebalancing adalah strategi menyesuaikan kembali alokasi portofolio sesuai tujuan investasi investor. Saat memulai berinvestasi, investor tentu memiliki tujuan investasi, meliputi berapa lama jangka waktu investasinya dan berapa return yang ditargetkan. Seiring berjalannya waktu, pasar modal tentu mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuasi. Dengan perubahan nilai portofolio tersebut, investor harus melakukan rebalancing pada tahun berikutnya dengan mengembalikan dana investasi dengan pembagian atau alokasi sesuai rencana awal. 5. Memiliki perencanaan keuangan pribadi. Bekerja dengan perencanaan keuangan dapat membantu investor mengenali dan memahami bias dan kecenderungan perilaku individu mereka sendiri. Dengan memahami kesalahan perilaku keuangan yang umum dilakukan oleh investor, perencanaan keuangan berkualitas akan menahan klien untuk bertindak impulsif dan meredakan emosi saat sebelum mengambil keputusan investasinya. Untuk studi kasusnya, kasus yang pertama, andaikan kita akan pergi untuk menonton pertunjukan teater dan kita sudah membeli tiket sebelumnya seharga katakanlah 200.000. Sesaat akan memasuki teater, ketika kita mengecek tiket kita, ternyata tiketnya hilang. Kita masih punya uang 300.000 di dompet, namun apakah kita akan membeli kembali tiket tersebut? Anggap saja harganya masih sama 200.000. Sebagian orang menjawab tidak. Mengapa? Karena mereka menganggap harga tiket
pertunjukan itu seolah menjadi 400.000 dan itu menjadi terlalu mahal untuk mereka beli. Untuk kasus kedua, latar yang sama dengan kasus satu bahwa kita berencana untuk menonton pertunjukan teater. Hanya saja kita belum membeli tiket sebelumnya. Kita mempunyai uang 500.000 dalam dompet kita. Sesaat kita akan membeli tiket, kita mendapati bahwa di dalam dompet hanya tersisa 300.000. Uang senilai 200.000 kita hilang. Dengan keadaan seperti ini, apakah kita akan tetap membeli tiket teater? Sebagian orang menjawab ya. Mengapa? Karena mereka menganggap hilangnya uang tersebut tidak ada kaitannya dengan tiket teater. Harga tiket teater masih dianggap tetap 200.000 secara nilai uang yang hilang. Kedua kasus tersebut sebenarnya sama. Kita sama-sama kehilangan uang 200.000, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Namun mengapa keputusan kita bisa berbeda? Kita analisis kasusnya. Dalam kasus satu, nilai uang kita yang hilang berbentuk sebuah tiket. Kita sudah mengalokasikan nilai uang senilai 200.000 untuk hiburan menonton pertunjukan. Dengan demikian, ketika tiket tersebut hilang, kita merasa keberatan untuk membeli tiket yang sama atau untuk tujuan yang sama. Hal ini menyebabkan meningkatnya the pain of buying. Sementara itu, dalam kasus kedua, nilai uang yang hilang adalah dalam bentuk tunai dan kita belum mengalokasikan uang tersebut untuk menonton pertunjukan, sehingga the pain of buying untuk membeli tiket lebih kecil dibandingkan dengan kasus yang pertama. Kesimpulannya, perilaku keuangan atau behavioral finance menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan investasi karena mempengaruhi kemampuan investor secara nyata. Banyak investor berpengalaman memahami bahwa kesuksesan berasal dari kemampuannya menahan emosi. Dengan memahami secara menyeluruh profil risiko, mengingat kembali tujuan investasi, dan mematuhi rencana pelaksana strategi, investor akan merasa jauh lebih yakin dengan perjalanan investasinya dan cenderung tidak melakukan kesalahan keuangan yang umum dilakukan oleh investor-investor baru. Dengan demikian, investor dapat menghindari pengambilan keputusan investasi berdasarkan bias tersebut. Meskipun tidak menawarkan keajaiban investasi, tapi dapat membantu investor melatih dirinya bagaimana mewaspadai perilaku mereka sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.